Ini lab rahasiaku, di mana aku bereksperimen pada makanan. Tuan Krabs, ini terlihat seperti gila. Kau pikir ini gila? Oh, tunggu sampai kau melihat. Hai, selamat datang di Fauzan Channel. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kenalin, aku Fauzan. Boleh tahu nggak apa kartun favorit kalian? Komen ya di bawah. Ngomongin soal kartun nih, pasti tahu kan ya dengan kartun SpongeBob. Sebuah kartun yang terkenal di dunia. Animasi kartun SpongeBob banyak digemari dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Pencipta dari kartun SpongeBob adalah seorang mantan ahli biologi kelautan bernama Stephen Hillenburg. Stephen Hillenburg lahir di Lawton, Oklahoma tahun 1961. Dan beberapa tahun silam, Stephen Hillenburg, kreator dari SpongeBob SquarePants, meninggal dunia pada usianya yang ke-57 tahun. Yang disebabkan karena penyakit komplikasi ALS yang juga dikenal dengan penyakit Lou Gehrig. Sebuah penyakit yang belum ada obatnya hingga saat ini. Namun tahu nggak, di balik dari kesuksesan Stephen Hillenburg, ada loh sesuatu yang aneh di dalam animasi kartun SpongeBob SquarePants. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, luangkan waktu kalian untuk subscribe ya channel ini. Mari kita bersama-sama dukung channel ini agar berkembang lebih baik. So, inilah 3 keanehan yang ada di Krusty Krabs. 5 bendera aneh di atas pintu Krusty Krabs. Dalam serial SpongeBob SquarePants, pasti tahu kan ya dengan Krusty Krabs, restoran nomor 1 di Bikini Bottom. Tampilan dari Krusty Krabs pernah aku bahas di video sebelumnya, yang dimana bentukan dari Krusty Krabs seperti jebakan kepiting yang sering digunakan para nelayan. Bangunan Krusty Krabs terdiri dari kerangka kayu dengan jendela atau dinding dari kaca, dan ada tanda nama berbentuk karangan di depan pintu. Mirip dengan yang digunakan oleh restoran makanan cepat saji di dunia nyata, dan 5 bendera sinyal internasional maritim di atas pintu depan. Bendera-bendera tersebut memiliki makna tersirat loh. Dilihat dari gambar lambang sinyal internasional maritim, ada beberapa yang sama dengan pajangan 5 bendera di atas pintu depan Krusty Krabs. Yang pertama ada huruf R, rombo, yang maknanya kapal tidak bergerak dan diam pada tempatnya. Yang kedua ada I, yaitu India, maknanya kapal saya merubah haluan ke kiri. Yang ketiga masih menjadi misteri, sebab tidak ada yang sama dengan lambang sinyal internasional maritim. Kalau ada yang tahu, tulis ya di kolom komentar. Yang keempat ada U, yaitu uniform, yang memiliki makna kapal saya sedang bergerak ke daerah berbahaya. Yang kelima ada K, yaitu kilo, yang memiliki makna saya hendak berhubungan dengan Anda dengan cara berkomunikasi. Dari penjelasan kode maritim tersebut masih menjadi misteri kenapa Krusty Krabs memajang 5 bendera tersebut. Jika kalian ada yang mengerti dengan kode maritim tersebut, tulis ya di kolom komentar. Krusty Krab. Bangunan Krusty Krab mungkin pernah menjadi perangkap lobster New England tua, karena bentukannya sangat mirip dengan benda tersebut. Menurut episode Krusty Krab training video, Krusty Krab lahir ketika Tuan Krabs yang hidup terpencil ketika mengalami depresi berat setelah melayani militer yang tampaknya tak berujung. Lalu Tuan Krab membeli sebuah rumah jompo bangkrut bernama Rusty Krab. Sementara menurut episode Grandpappy the Pirates, Tuan Krabs dulunya adalah seorang bajak laut dan papan nama Krusty Krabs berasal dari kapalnya. Menurut Frank Orfoy, resep rahasia Krabby Patty yang menjadi tulang punggung suksesnya Krusty Krab diciptakan ketika pertengkaran antara Krabs dan Plankton merusak sebuah rak dan menyebabkan berbagai bahan terjatuh ke dalam adonan patty. Namun, dalam episode Enemy in Law, disebutkan bahwa Krabby Patty dan formulanya adalah resep keluarga. Dan di Dungeons and Dragons ditunjukkan bahwa Krabby Patty pertama kali disajikan pada abad pertengahan oleh Raja Krabs, nenek moyang Tuan Krabs, yang mengetahui sebagai akibat dari perjalanan SpongeBob dan Patrick ke masa lalu.
Ada salah satu fun fact, nama asli Stephen Hillenburg untuk Krusty Krab adalah Krusty Krab yang menggunakan huruf C. Tetapi ia memutuskan bahwa kesalahan ejaan disengaja itu lucu. Namun anehnya, meski namanya dulu adalah Krusty Krab, tempat panti jompo yang tua, tapi kenapa tidak ada satupun makhluk kepiting sesuai dengan nama tempatnya? Ya kan? Kalau ada pendapat lain soal ini, tulis ya di kolom komentar. Dari mana Tuan Krabs mendapatkan bahan-bahan makanan? Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang resep rahasia Krabby Patty, yang dimana terdapat sebuah bahan yang mencurigakan, yaitu imitation crab meat patty, atau daging kepiting imitasi. Apakah itu yang membuat Krabby Patty rasanya begitu enak? Kita lihat ingredients yang ada di Krabby Patty, terlihat tampak normal saja, kecuali daging kepiting imitasi. Yang jadi pertanyaannya, dari mana Krabs mendapatkan bahan-bahan makanan pembuatan patty tersebut? Ini hanya asumsiku saja ya. Kita sudah tahu dampak dari uji coba nuklir dulu yang pernah ada di Bikini Atoll, yang sekarang merubah menjadi Bikini Bottom. Dampaknya berupa banyak. Yang pertama, hewan yang sudah bermutasi gen, dan tempat tinggal perkotaan penuh dengan limbah manusia. Limbah manusia yang ada di kota Bikini Bottom ada dua yang kita lihat, yaitu organik dan anorganik. Yang organik seperti rumah SpongeBob dan anorganik seperti Krusty Krabs. Bisa jadi limbah yang jatuh ke kota Bikini Bottom sudah diambil semuanya oleh Tuan Krabs untuk dijadikan olahan Krabby Patty. Coba lihat, kita hanya melihat limbah organik hanya satu di kota Bikini Bottom, yaitu rumahnya SpongeBob SquarePants. Dan selain rumah SpongeBob, banyak sampah anorganik, tidak ada satupun sampah organik. Dan mungkin bisa jadi Tuan Krabs sengaja memperkerjakan SpongeBob agar suatu saat nanti rumahnya SpongeBob bisa dijadikan bahan pembuatan patty rasa nanas. Oke, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika ada pendapat kalian ingin disampaikan, tulis ya di kolom komentar. Aku Fauzan dan sampai jumpa di next video. See ya!